Salam, selamat pagi Bapak Ibu. Sungguh hari ini menjadi hari yang penuh dengan sukacita Tuhan. Jika kita mengawali hari ini dengan merenungkan firman Tuhan, karena firman Tuhan yang akan menuntun kehidupan kita, akan menyertai dalam setiap langkah kehidupan kita. Maka itu renungan kita pada pagi hari ini diberikan tema usahakan kesejahteraan orang benar. Natsnya diambil dari Kejadian pasal 18 ayat 16 sampai dengan 33. Saya akan membacakan ayat yang ke-32 dan 33. Katanya, "Janganlah kiranya Tuhan murka, kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkan karena yang 10 itu." Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Kristus, bila kita memperhatikan Kejadian pasal 18, maka ada korelasi, ada kesamaan dengan Kejadian 14 ayat 1 sampai 16. Di dalam Kejadian 18 maupun Kejadian 14, Abraham melakukan pembelaan. Hanya bedanya, pada Kejadian 14, pembelaan dilakukan secara jasmani, sedangkan pada Kejadian 18 berlangsung secara rohani. Dalam Kejadian 14 dikisahkan Raja Sodom dan sekutunya berperang melawan raja-raja lain yang menjadi musuhnya. Dalam satu pertempuran, Raja Sodom dan sekutunya kalah, dan banyak penduduk Sodom ditawan musuh, termasuk Lot dan keluarganya. Karena Lot adalah keponakan dari Abraham dan masih terhitung sebagai orang benar, itu dapat kita lihat di dalam 2 Petrus 2 ayat 7 sampai 8. Maka Abraham pun turun tangan untuk menyelamatkan penduduk Sodom yang tertawan musuh. Perlu ditekankan bahwa yang dibela Abraham bukanlah penduduk Sodom, melainkan Lot, orang benar itu. Karenanya Abraham menolak menerima persembahan dari Raja Sodom dan sekutunya. Demikian juga dalam Kejadian 18, ketika Tuhan menyatakan rencananya untuk menghukum kota Sodom dan sekitarnya, Abraham bertanya berkali-kali kepada Allah tentang nasib orang benar di daerah itu. Abraham tahu bahwa penduduk kota Sodom sangat jahat dan Tuhan berencana untuk menghukumnya. Sebagai keturunan rohani dari Abraham, apakah kita memiliki semangat seperti Bapak Abraham? Di kota-kota tertentu di Indonesia, ada pemimpin-pemimpin daerah yang telah menyerukan, bahkan menetapkan peraturan umum berdasarkan syariat agama tertentu. Ini memang tidak sesuai dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sekalipun memecah belah persekutuan atau persatuan bangsa, kesejahteraan bangsa Indonesia kembali dipertaruhkan. Sebagai warga negara Kristen, usahakanlah dan berdoalah bagi kesejahteraan kota kita, karena itu menyangkut kesejahteraan umat Tuhan. Apabila bangsa dari Indonesia ini di kota yang sejahtera, maka umat Tuhan pun akan mengalami kesejahteraan karena mereka bisa beribadah kepada Tuhan. Maka itu tepat apa yang dikatakan dalam Yeremia 29 ayat 7b, "Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu." Kesejahteraan orang benar harus diupayakan dengan lebih dahulu memohonkan berkat bagi negara dan bangsa. Maka itu, mari kita terus menjaga dan berdoa
agar kesejahteraan dan keamanan bangsa dan kota kita. Dengan masyarakat dan bangsa yang sejahtera, umat Tuhan akan mengalami kesejahteraan untuk beribadah kepada Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita akan berdoa. Makasih Tuhan karena perintah-Mu kepada kami untuk kami berdoa bagi bangsa dan negara. Maka itu kami terus mohon kasih karunia-Mu agar kami mampu mewujudkan dan memiliki hati untuk berdoa bagi kota kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan bangsa dan tempat di mana kami ada, kota-kota yang ada, dan kami juga menyerahkan aktivitas kami hari ini. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu. Tuhan memberkati dan menyertai kita. Haleluya. Amin.